pada kelompok kami ini dari ada kawan-kawan, ada Muhammad Sallallahu, ada Taufik Ardiansyah. Kemudian kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Taufik. Pada Taufik kami bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ardiansyah. Kami dari kelompok 1. Jadi pembahasannya di sini judul kami yaitu tentang analisis keamanan jaringan syakat. Yang pertama masuk ke pendahuluan. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa latar belakang masalah dari analisis keamanan jaringan tadi. Latar belakang itu yang pertama itu dari digitalisasi pendidikan. Jadi Syakat ini menjadi pusat pengelolaan data kampus, mulai dari KRS, nilai, hingga pembayaran. Jadi ketergantungannya pada sistem ini membuat keamanan aspek ini vital. Selanjutnya di bagian resiko dan dampak. Resiko dan dampak ini memiliki ancaman peretasan, malware, dan kebocoran data. Dampaknya bisa berupa manipulasi nilai hingga rusaknya reputasi institusi tersebut. Nah, lanjut. Yang kedua itu ada rumus masalah. Jadi rumus masalah itu terdiri dari yang pertama itu identifikasi sistem dan aset penting pada Syakat. Yang kedua ada memetakan kerentangan atau vulnerability dan ancaman sistem. Yang ketiga ada menganalisis tingkat risiko keamanan jaringan. Yang keempat ada menentukan solusi dan mitigasi yang tepat guna. Oke. Nah, yang pertama ini kita akan bahas tentang mengidentifikasi sistem Syakat. Jadi Syakat ini adalah sistem yang berbasis web yang mengintegrasikan seluruh kegiatan akademik, melibatkan yang pertama itu server, aplikasi, dan database, perangkat jaringan, router atau switch. Yang ketiga ada pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan juga admin. Nah, jadi sistem informasi akademik ini merupakan sebuah sistem yang berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola kegiatan akademik, mulai yang dari KRS, nilai, daftar kehadiran, sampai meningkatkan efisiensi kerja serta memberi pelayanan yang cepat dan akurat kepada mahasiswa, dosen maupun staf kampus. Nah, jadi Syakat ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan, yang mana seperti mahasiswa itu bisa melihat nilai dan juga melihat jadwal kuliah serta mengakses informasi akademik lainnya secara yang berbasis online. Oke. Nah, secara umum Syakat ini menggunakan sistem berbasis web yang dapat diakses melalui browser, menggunakan jaringan internet maupun jaringan lokal kampus. Jadi sistem ini biasanya terdiri atas beberapa komponen utama. Yang pertama tadi itu adalah sebagai tempat menjalankan sistem, database server sebagai media penyimpanan data, dan perangkat jaringan seperti router dan switch. Selanjutnya itu identifikasi aset penting pada sistem Syakat yang akan disampaikan oleh Usam. Baik, terima kasih Taufik. Saya akan menjelaskan materi identifikasi aset penting. Aset merupakan segala sesuatu
yang memiliki nilai dan perlu dilindungi agar sistem informasi akademik atau syakat dapat berjalan dengan baik. Aset penting pada syakat Institut Teknologi Mitragama meliputi yang pertama ada data mahasiswa. Data mahasiswa mencakup nama, NPM, alamat, program studi, riwayat akademik, nilai, dan status pembayaran. Data ini sangat penting karena menjadi dasar pelayanan akademik dan administrasi kampus. Yang kedua ada infrastruktur yang memiliki server fisik, perangkat jaringan, dan website aplikasi syakat. Dan yang ketiga ada reputasi. Reputasi kampus memiliki kepercayaan masyarakat terhadap Institut Teknologi Mitragama merupakan aset tidak terwujud yang sangat berharga. Jika terjadi kebocoran data atau gangguan sistem, reputasi kampus dapat menurun. Selanjutnya yaitu ada kerentanan atau vulnerability. Yang pertama yaitu ada password yang lemah dan mudah ditebak. Yang kedua ada celah SQL, injection, dan XSS. Yang ketiga ada keamanan jaringan WiFi yang lemah. Yang keempat ada tanpa autentikasi ganda. Yang kelima ada tidak ada backup data rutin. Yang terakhir hak akses tidak terbatas over privilege. Dan yang selanjutnya yaitu ada ancaman utama. Ancaman adalah segala bentuk tindakan, kejadian, atau kondisi yang dapat mengganggu keamanan, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem. Pada sistem informasi akademik atau syakat, ancaman dapat berasal dari pihak luar maupun dari dalam lingkungan kampus. Jika tidak diantisipasi dengan baik, ancaman tersebut dapat menyebabkan kerusakan sistem, kehilangan data, hingga terganggu proses akademik. Berikut ada beberapa ancaman yang dapat menyerang sistem, yaitu yang pertama ada hacking, yaitu atau peretasan. Pihak luar yang tidak memiliki hak akses dapat mencoba masuk ke sistem untuk mencuri data, merusak database, atau mengambil alih akun administrator. Yang kedua ada malware. Komputer operator atau server dapat terinfeksi virus, trojan, ransomware, maupun spyware yang merusak data atau mencuri informasi penting. Yang ketiga ada SQL injection. Penyerangan memanfaatkan celah pada from input website untuk masuk ke database dan mengubah, menghapus, atau mencuri data akademik. Yang terakhir ada distribution denial of service, yaitu serangan dengan membajiri server menggunakan trafik berlebihan sehingga website syakat menjadi lambat atau tidak dapat diakses. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Kawan. Terima kasih Pak Imisal. Jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan tentang risiko keamanan pada syakat ya. Ini kami berempat juga telah menganalisa beberapa risiko keamanan jaringan yang terdapat pada syakat. Pertama-tama saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa apa sih itu risiko? Risiko itu risiko itu muncul ketika di dalamnya itu terdapat aset penting seperti data-data, nomor handphone, nomor KTP. Nah, berikut adalah analisa yang kami buat dari yang tertinggi sampai yang sedang. Bisa dilihat ya teman-teman di atas. Yang pertama itu adalah pembobolan akun. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya adalah password lemah, phishing. Kita kan seringkali membuat password yang misalnya nama kita, terus di belakangnya ditambahin 1, 2, 3. Nah, itu mungkin gampang dibobol teman-teman. Karena apa? Karena si pencuri ini sudah mendetek. Oh iya, pasti namanya. Terus pasti angka di belakangnya itu 1, 2, 3. Nah, hal-hal seperti itu yang gampang terbobol gitu teman-teman. Jadi dampaknya apa? Dampaknya adalah
data kita disalahgunakan. Jadi si hacker ini, si pencuri ini masuk ke dalam siakat kita, lalu menyalahgunakan data, lalu disebarluaskan, entah itu sosial media atau tempat yang lain lah. Terus yang kedua adalah kebocoran data. Ini bergantung kepada permasalahan yang pertama ya teman-teman. Yang penyebab utamanya adalah sistem tidak aman. Terus dampaknya hilang privasi dan reputasi. Yang ketiga adalah SQL injection, yaitu penyebab utamanya adalah penyebab celah web input. Jadi teman-teman, apa sih web input ini? Misalnya saya memberi contoh kepada teman-teman, kita buka siakan di warnet misalnya, warung internet kan, lalu si web ini nggak kita close dari komputernya. Nah, itulah penyebab dari celahnya web input. Nah, dari situ si pencuri ini bisa masuk. Oke teman-teman, mengerti semuanya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke server down. Penyebab utamanya adalah DDoS atau gangguan listrik. Dampaknya layanan terhenti. Ini sepertinya tingkatnya sedang jarang terjadi untuk kita pribadi karena kita biasa menggunakan handphone. Jadi di sini lanjut Bapak Niki. Oke, di sini kita memberitahukan juga menginformasikan bahwa kita juga membuat data visualnya. Jadi bisa teman-teman lihat tadi penyebab akun ada 90%. Ini rentan sekali ya teman-teman, karena pembobolan akun, karena pembobolan akun ini atas kelalaian manusia, kelalaian kita sendiri. Jadi ini sangat mengancam lah bagi kita semua. Terus yang kedua ada kebocoran data, SQL injection, penyalahgunaan akses. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan ke Bapak Nuri. Nah, selanjutnya ada solusi dan aplikasi teknis. Untuk menjaga keamanan sistem informasi akademik, masyarakat, Institut Teknologi Mikragama diperlukan berbagai solusi dan melakukan mitigasi guna mengurangi risiko serangan serta mencegah terjadinya gangguan sistem. Mitigasi yang dilakukan dengan memperkuat keamanan jaringan, meningkatkan perlindungan data, serta membangun kesadaran pengguna terhadap pentingnya keamanan informasi. Dengan menerapkan solusi sistem dapat berjalan lebih aman, stabil, dan percaya. Di sini ada 3 solusi untuk sistem pada mitigasi. Yang pertama ada verifikasi wajib password buat dan verifikasi 2FA OTP atau jadi seluruh pengguna diwajibkan menggunakan password buat dengan kombinasi besar, kecil, angka, dan simbol. Password juga perlu diganti secara berkala. Yang kedua ada proteksi data, backup rutin, deskripsi, SSL atau HTTPS, dan firewall. Jadi di sini kita akan melakukan menyaring lalu lintas jaringan untuk mencegah akses ilegal dari luar server siakannya. Terakhir ada audit, update secara rutin, dan monitoring rutin aktivitas sistem. Mahasiswa dan dosen perlu diberikan edukasi mengenai isi pentingnya menjaga password dan penggunaan internet yang aman. Selanjutnya, kesimpulan dari materi tersebut, berdasarkan sistem informasi akademik Institut Teknologi Mikragama merupakan sistem penting yang mendukung seluruh bagian kegiatan akademik kampus, seperti pengelolaan data mahasiswa, dosen, ketua kuliah, nilai, dan administrasi pendidikan. Karena sistem ini
menyimpan data penting dan digunakan oleh banyak pengguna, maka keamanan jaringan menjadi aspek yang sangat vital untuk diperhatikan. Baiklah, sekian itu saja presentasi dari kami kelompok 1 pada malam ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disampaikan, mohon maaf. Yang kiri, sebelum kami mengakhiri presentasi untuk kelompok lain agar tidak bertanya. Jadi silakan. Terima kasih kepada kelompok 1. Saya bertanya tentang kelompoknya bagian mana yang paling rentan pada sistem server jaringan atau pengguna. Jelaskan alasannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jeremy. Pertanyaannya yaitu bagian mana yang paling rentan pada sistem siangkat, server, jaringan atau pengguna. Jelaskan alasannya. Menurut saya, bagian yang paling rentan itu adalah pengguna, karena titik terlemah pengguna yaitu keamanan server dan jaringan dapat diperkuat dengan teknologi. Namun pengguna memiliki faktor psikologis yang sulit diprediksi. Pengguna sering menjadi sasaran phishing karena kurangnya kesadaran keamanan sehingga akses mudah dicuri. Pengguna juga memiliki kata sandi yang sangat lemah, berbagi akun dengan teman, atau lupa melakukan logout di perangkat publik merupakan celah yang paling sering dieksploitasi. Satu akun pengguna yang berhasil diambil alih sudah cukup bagi penyerang untuk masuk ke dalam sistem tanpa harus menembus dinding pertahanan server yang rumit. Mengapa penerapan full verification access belum tentu efektif apabila sistem masih memiliki over privilege access? Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Faruk Ar-Rasyid. Oke. Yang itu pertanyaan, mengapa penerapan 2FA belum tentu efektif apabila sistem masih memiliki over privilege access. Ya, itulah. Nah, kita harus tahu dulu tuh apa itu 2FA itu. Nah, jadi 2FA itu adalah two factor authentication. Yang sering tadi kita anggap itu sebagai guru perak dalam keamanan cyber. Padahal 2AF itu hanyalah lapisan di pintu masuk aja. Dan jika setelah melewati pintu itu, pengguna memiliki hak akses yang berlebihan atau bisa disebut dengan over privilege access. Maka risiko keamanan tetap sangat tinggi. Nah, jadi mengapa tadi penerapan 2FA itu belum tentu efektif? Pertama itu adanya dampak blast radius yang terlalu luas. Nah, jadi 2FA dirancang untuk memastikan bahwa orang yang masuk adalah benar-benar orangnya. Ya, namun 2FA ini tidak mengontrol apa yang bisa dilakukan pengguna setelah mereka berhasil login. Nah, yang kedua itu ada bypass melalui eksploitasi sesi atau session hijacking atau 2FA biasanya hanya ditanyakan di awal proses login saja. Jika penyerang berhasil mencuri session cookie-nya, pengguna melalui teknik AITM atau Adversary in the Middle atau malware. Mereka tidak perlu memasukkan kode 2FA lagi. Di sini over privilege ini menjadi fatal, yaitu penyerang menggunakan sesi aktif tersebut untuk menghapus database. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah terhadap
lateral movement. Dalam arsitektur keamanan yang buruk, satu akun seringkali memiliki akses ke berbagai sistem yang tidak saling terkait. Jika keuangan ITNG terbatas, ya, kan tadi ada tiga pilar mitigasi teknis: autentikasi, proteksi data, dan audit. Jadi mana yang harus menjadi prioritas utama dalam 100 hari ke depan? Dalam 100 hari dari hari pertama, berikan alasan risiko berdasarkan tabel analisis standar. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Saiful. Pilar yang paling berbahaya, coba boleh ditampilkan Bapak Nugi. Ini ya. Sebelumnya. Lagi. Nah, jadi di antara tiga ini, tadi Bapak Saiful kan meminta untuk berikan alasannya, ya kan? Menurut kami berempat, yang paling mudah dibobol yaitu autentikasi. Kenapa? Karena autentikasi ini kita ibaratkan seperti gerbang. Jadi sebelum kita masuk ke data-datanya, pasti kita melalui gerbangnya dulu. Nah, kenapa sih sering dibobol? Karena gerbang-gerbang ini yang belum aman di dalam setiap web, di setiap server lah kita bilang, di setiap jaringan. Makanya di autentikasi ini harus dijaga ketat sebenarnya. Mau itu di webnya kampus, mau di webnya apa, segala macam, begitulah. Kalau menurut kami berempat, dan kami akan menampilkan juga sebelumnya. Nah, di sini kenapa autentikasi? Karena bisa kita lihat persen yang paling tinggi itu adalah pembobolan akun. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke suatu akun, kita harus masuk dulu dan kita mempunyai autentikasi di dalam tersebut. Jadi akun ini sering dibobol, makanya dia 95%. Mungkin sekian penjelasan dari kami kepada Bapak Saiful. Terima kasih kepada teman-teman semua sudah menyampaikan pandangan dan pengalaman. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.